Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room. Podcast Room PLN Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tridharma perguruan tinggi. Sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, masyarakat, dan juga perusahaan ikut andil dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Nah, Elektrizen, pada podcast room hari ini kita undang para sivitas akademika, ada Ibu Nurul dan juga adik Said ya, adik Said dari Universitas Siah Kuala. Kita akan bincang-bincang mengenai kegiatan yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, dan juga kebetulan saat ini Bu Nurul sebagai pembina adik-adik dari peserta magang, dan juga adik Said sebagai mahasiswa magang di PT PLN Persero. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Ibu Lani. Ya, Adik Said apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, baik, kita minta Bu Nurul perkenalkan diri dulu nih ke Elektrizen semua. Boleh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elektrizen, saya perkenalkan. Nama saya Nurul Kamali. Kebetulan saya sudah 2 tahun menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siah Kuala, tepatnya di Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, dan alhamdulillah sudah kali keempat juga Bu menjadi dosen pembimbing lapangan untuk adik-adik magang di PLN UID Aceh. Berarti sudah sangat paham dengan apa yang sudah didapat oleh adik-adik magang di PLN ya. Iya, Bu, nah, oke, Adik Said, silakan memperkenalkan diri dulu ke Elektrizen. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Said Ali Akbar Bu, merupakan salah satu peserta magang di PLN UID Aceh, dan saya sendiri juga mahasiswa aktif di Universitas Siah Kuala, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan saya sadar betul magang merupakan salah satu bentuk aktivitas yang membuat saya sadar betapa penting dan berbeda pula konsep yang saya pahami terkadang di dunia pemerintahan dan juga di lapangan, khususnya di PLN UID Aceh ini. Oke, luar biasa lah Elektrizen. Nggak salah kita mengundang 2 tamu kita pada hari ini. Dan sebagai informasi juga, Said merupakan duta anti narkoba di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh ya. Oke, hari ini kita bincang-bincang baik itu mengenai magang ataupun juga mengenai tridharma perguruan tinggi yang saat ini banyak perusahaan termasuk PLN mulai ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu ya. Oke, Bu Nurul. Nah, kalau menurut Bu Nurul ini yang selama ini sudah 3 kali tadi menjadi pembina, dosen pembina atau pembimbing mungkin ya untuk para mahasiswa magang ini, seperti apa Bu dalam memilih sebuah tempat untuk mereka melakukan magang kerja itu? Oke, baik Ibu. Nah, jadi kan mahasiswa yang diberikan kesempatan magang ini adalah mahasiswa yang sudah semester 5 Bu. Artinya sudah eligible untuk mengikuti magang karena mereka sudah menyelesaikan beberapa SKS gitu kan. Nah, jadi ini salah satu hal yang privilege yang luar biasa Bu. Kenapa? Karena memilih tempat magang itu salah satunya PLN menjadi sasaran utama, dan yang paling kalau bisa mahasiswa di prodi pemerintahan itu kalau bisa Bu, saya mau di PLN aja Bu, karena beda kan vibes-nya kalau misalnya pemerintahan identiknya dengan dinas-dinas ya Bu ya. Nah, tapi kalau kalau PLN sendiri kan BUMN nih Bu. Nah, jadi punya privilege khusus ya. Jadi mahasiswa jadi antusias untuk gimana sih rasanya jadi part atau bagian walaupun cuma magang di BUMN gitu Bu. Nah, jadi punya privilege khusus, kayak keinginan khusus, saya antusiasnya juga tinggi kalau mahasiswa di prodi pemerintahan itu juga pengennya mau di PLN UID Aceh. Oke, berarti jadinya kayaknya jadi tempat yang dicari ini ya. Oke, kalau menurut Said, nah setelah ada di sini, setelah magang di sini, kira-kira sesuai nggak dengan ekspektasi? Pada dasarnya memang betul apa yang dikatakan Bu Nurul, bahwa rata-rata mahasiswa itu ditempatkan, khususnya mahasiswa pemerintahan, itu ditempatkan di instansi-instansi gitu kan. Tapi memang ketika kami, khususnya mahasiswa magang yang ditempatkan di PLN UID Aceh, itu serasa dapat
privilege yang memang berbeda dari yang lain. Apa yang membuat berbeda itu apa ya Yang kira-kira? memang biasa itu mereka biasanya di kantoran itu kayak ya dapat tugas-tugas khusus mengenai pemerintahan. Tapi di sini kami juga mengetahui bagaimana sistem swasta bekerja. Artinya pihak swasta melalui PLN mengajarkan kami banyak sekali hal-hal yang mungkin itu menjadi suatu individual yang harus dikerjakan mereka sendiri, ada juga yang harus dikerjakan secara kelompok. Namun biasanya teman-teman saya yang magang khususnya di instansi itu rata-rata mereka bekerja secara sendiri gitu. Jarang ada bimbingan dari kakak atau abang khususnya di tempat magang mereka. Tapi ketika kami magang di PLN UID Aceh, serasa ada yang membimbing kami untuk mengajari kami khususnya di komunikasi nih. Ada yang ngajari kami untuk ngedit, untuk buat berita dan lain sebagainya begitu. Oke, berarti sepertinya dapat apa yang dicari itu ya. Benar. Oke, kalau dari Bu Nurul ini ya. Jadi dari adik-adik mahasiswa itu setelah mereka kembali ke kampus, ini berarti mereka ada di semester 5 ya. Sekarang untuk magang di semester 5. Pada saat magang itu semester 5, baik itu MBKM maupun yang mandiri pasti Iya. ada Bu Nurul melihat gitu ya. Ada nggak hasilnya kalau setelah mereka magang di PLN? Kalau perkembangannya ada nggak? Gitu, Bu? Perkembangannya itu jelas signifikan ada, Bu. Nah, karena posisinya setelah mereka kembali lagi ke kampus ini kan kreditnya 20 SKS ya. 20 SKS 20 untuk SKS magang. itu untuk magang selama 4 bulan ya. selama 4 bulan atau 1 semester dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kesempatan yang diraih itu luar biasa. Jadi mereka kan menggali nih, Bu, menggali dari luar bagaimana dunia kerja sebenarnya. Kan kalau di kampus hanya teori nih. Nah, sedangkan ini prakteknya benar-benar pas sampai ke kampus itu mereka Bu, keren kali loh, Bu. Jadi mereka menceritakan hal-hal yang mereka dapatkan selama di sini, dan setelah masuk lagi kan mereka masih ada mata kuliah nih. Nah, mereka jadi makin semangat, Bu, dan juga makin gimana ya, pengen cepat selesai. Nah, itu yang saya lihatnya. Jadi biar bisa betul-betul, kalau kemarin hanya magang, kalau bisa cepet-cepet bisa dapat kerjanya, dunia kerja yang sebenarnya gitu. Nah, cuman ada satu dan lain hal kadang-kadang ya kembali lagi ke pribadi mahasiswanya. Nah, jadi tapi setelah magang itu pasti punya pandangan yang berbeda dan membuat mahasiswa itu lebih termotivasi. Nah, dan karena kan magang ini mencari link and match ya, Bu ya, relasi, membangun tim komunikasi. Nah, jadi yang dulunya introvert pun ketika sudah magang tiba-tiba jadi ekstrovert nih, Bu. Beda. Ya, kepribadiannya udah beda karena Tapi tidak menjadi berkepribadian ganda. Enggak ganda. Alhamdulillah enggak ada yang seperti Begitu itu. ya? Cuman maksudnya tadi karena tadi bekerja dengan tim ya kan, berkomunikasi kan relasi, Bu, yang dibangun. Jadi udah ada kepribadian yang berbeda. Dalam artian bukan berbeda ini, maksudnya yang tadinya pendiam tiba-tiba karena udah dunia kerja ini udah luar biasa, Bu. Dan Jadi ilmunya terbuka wawasan iya, gitu ya. terbuka, Bu. Jadi nggak yang penakut lagi dan memang udah memang kelihatan, Bu, aslinya langsung ya. Jadi kelihatan aslinya, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi pribadi mahasiswa dan bagi kampus juga, Bu. Nah, jadi memang betul-betul berarti approve dan juga terimplementasikan dengan baik nih program Merdeka Belajar Kampus Merdekanya nih bagi mahasiswa dan juga kampusnya sendiri. Oke, kalau ya terima kasih Bu Nurul. Kalau Said gimana rasanya? Ini sudah berapa lama magangnya? Ini untuk saat ini menuju hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Iya. Dan banyak sekali hal-hal mungkin yang saya dapatin sebelumnya di kampus. Mungkin itu pembelajaran dari pemerintahan. Kemudian di PLN UID Aceh sendiri dapat yang mungkin plus-plusnya ini, Bu. Jadi Maksudnya bukan tukang pijit. Maksud saya bukan hanya dapat sesuatu yang berkaitan dengan listrik ya di Iya, PLN ya. iya. Justru banyak pengetahuannya ya. benar. Contohnya gimana nih yang saya dapat apa ya kira-kira? jadi kemarin sebelum kami ditempatkan di PLN dan sesudah ditempatkan PLN ini sangat berbeda, khususnya pada skill-skill kami. Yang sebelumnya kami mungkin tidak mengenal apa itu tentang editor, apa itu tentang mungkin jadwal pemadaman, dan khususnya kemarin ada PON yang mungkin PLN sangat berkontribusi banyak untuk PON. Itu membuat kami sadar bahwa semua yang dilakukan pemerintahan tanpa hadirnya PLN itu gak ada apa-apanya gitu. Iklan nih, elektrisen. Ya, tapi Dek Said merasakan sendiri itu ya. Merasakan. Jadi bukan hanya ingat PLN pada saat mati lampu aja ya. Iya. Terus gimana? Teman-teman Kira-kira, nih yang sebelumnya yang
pengen kami masuk PLN itu mereka banyak yang bilang, pasti di PLN nanti kerjanya nyusun-nyusun kabel, masang-masang kabel. Nyusun-nyusun KWH gitu ya. Iya. Dan setelah kami ditempatkan di PLN, kami menyadari itu semua bertolak belakang dari apa yang mereka sampaikan. Banyak ilmunya di sini. Banyak sekali, Bu. Sehingga kami sadar pada hari ini bahwa kami yang ditempatkan PLN benar-benar merasakan bersyukur gitu. Alhamdulillah ya. Bersyukurnya bukan hanya tentang ilmunya, tapi juga tahu kapan mati lampu gitu. Jadi bisa siaga luar gitu. Kak, berarti masih mati lampu. Nah, itu maksudnya ada jadwal pemeliharaan. Iya, Memang benar. harus padam. Kalau nggak dipadamkan berarti akan terjadi sesuatu yang membahayakan Iya. gitu ya. Jadi bukan jadwal mati lampu itu bukan dijadwalkan. Benar. Ya, tapi ada sesuatu yang memang harus dieksekusi dan harus dilakukan secara aman. Benar. Begitu ya. Nah, oke Bu Nurul. Nah, kira-kira ini ke depan nih ada berapa lagi nih mahasiswa yang mendaftar atau mengantri nih pengen magang di PLN nih? Kalau misalnya kita, karena ini kan programnya per semester ya Bu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada ganjil, ada genap. Nah, Iya. jadi kalau untuk penempatannya kami biasanya untuk yang di PLN ini Bu kayak golden ticket. Nah, kalau magang gitu ya? kalau misalnya golden ticket dalam artian nah kan instansinya kita petakan nih, ya kan Iya. ada mahasiswa pemerintahan, komunikasi kalau di yang di FISIP. Nah, di fakultas lain juga ada nih gini kan di USK. Nah, USK sendiri juga mendukung Bu, karena posisinya kan kita punya kerjasama kan mitra nih Bu ya, Iya. mitra yang luar biasa ya kan. Jadi dalam hal pemagangan ini juga untuk mahasiswanya itu dipetakan sesuai dengan kebutuhan dari instansi. Misalnya kan kadang tidak hanya satu perguruan tinggi saja di Aceh ya kan, dan juga tetapi kami memetakan sesuai dengan kebutuhan 4, 5 biasanya ataupun 8 orang maksimal itu dari 2 prodi. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang dapat golden ticket magang di PLN. Jadi kalau PLN itu golden ticket golden ya? ticket Bu, iya, karena maksudnya ada request-requestnya. Ibu saya mau di sini, kan pada saat penetapan mahasiswa itu yang kami tetapkan ini kan tergantung permintaan ya Bu. Kadang ya harus kan punya mahasiswa punya skill sendiri. Misalnya punya jago berita kah, buat press release kah, editor ataupun apa. Nah, kami by seleksi Bu. Kami wawancara dulu kira-kira dia punya skill apa. Nah, skill apa baru kira ini cocok di sini dan ternyata setelah masuk di sini mudah-mudahan tidak mengecewakan sih Bu. Oke. Mahasiswa kami tidak mengecewakan PLN UID Aceh gitu. Iya. Nah. Tapi bukan hanya dari FISIP yang diterima ya Electrician, kita juga terima dari kampus-kampus yang lain, maksudnya dari fakultas-fakultas yang lain, dari akuntansi, dari elektro, dari mesin ya, dari teknik ya, maksudnya artinya bahwa terbukalah kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa untuk magang di PLN. Iya, benar. Nah, kalau Adik Said, gimana nih persepsi maksudnya persepsi tentang PLN ini sebagai sebuah perusahaan di mata Adik sebelum Adik magang di sini sampai sekarang setelah magang, oh ternyata PLN ini seperti inilah gitu ya. Nah, coba kasih inilah. Ini saya nggak ngeset ya, terserah Adik Said mau ngomong apa gitu. Ini emang langsung keluar gitu. Iya, pure dari hati ya. Oke, gimana Said? Jadi kalau sebelum magang di PLN, kami kebanyakan persepsi mahasiswa PLN ini hanya wadah, ya seperti yang saya katakan, untuk menyusun kelistrikan, dalam artian memasang kabel dan lain sebagainya. Namun memang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan dari persepsi kebanyakan orang, bahwa PLN bukan hanya wadah untuk hal seperti itu. Di PLN ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Bagaimana manajemen kita yang mungkin sebelumnya tidak tepat menjadi seseorang yang lebih manajemen waktu, khususnya swasta dalam hal ini. disiplin ya. Ini bukan swasta, Adik. Ini BUMN ya. Iya. Ya, dalam hal manajemen waktu mungkin Iya, lebih bagus ya, benar. Said ya. Saya membedakan ini dengan mungkin instansi yang lain, bahwa di PLN sendiri membuat kami sadar betapa pentingnya waktu itu. Oke. Jadi mungkin dulu kami menyadari kalau misalnya PLN tuh hanya untuk orang-orang yang datang untuk kontrol listrik mereka dan lain sebagainya. Kemudian ketika kami masuk, banyak sekali unsur-unsur yang sebelumnya memang kami tidak ketahui. Dan setelah kami menjadi mahasiswa magang, kami sadar memang bahwa apa yang dipersiapkan untuk mahasiswa magang itu memang benar-benar bagus gitu. Mulai dari
pengetahuan yang sebelumnya kami dapatin, kemudian disiplin kami, dan banyak hal-hal yang lain mungkin ketika teman-teman Elektrizen rasakan ketika magang di PLN UID Aceh. Oke, luar biasa. Bu Nurul, apa rasanya punya mahasiswa seperti ini, Bu? Jadi Bu, kalau misalnya dalam artian kan itu mahasiswa sudah 4 kali ya ke sini yang dosen pembimbingnya saya. Nah, kebetulan jadi punya kebanggaan sendiri. Nah, jadi mahasiswa juga bisa gimana Bu ya? Jadi positive vibes-nya, jadi punya teamwork, relasi ya kan. Nah, seperti tadi saya bilang, jadi sudah sangat bestie sama mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswa magang tuh rata-rata kayak juga jadi teman Bu, jadi teman cerita ya kan, teman update kehidupan Bu, rupanya seru kali lah Bu, kami gini. Terus yang nggak pernah lupa Bu, kalau misalnya mereka tuh update kehidupan pasti bilang, Bu kami asik, kami gendut Bu. Berat badannya bertambah. Jadi karena maksudnya kami benar-benar merasakan kalau ini maksudnya real dunia kerja, dan juga kalau mereka bilang kalau Gen Z nih bilang Bu, Gen Z bilang vibes budak korporatnya terasa gitu. Oh gitu ya. Ya, tapi mereka senang jadi budak korporat. Iya, mereka punya cita-cita Bu, punya privilege sendiri. Oh rupanya Jadi budak. Enggak, bukan jadi budak, maksudnya bergabung dengan korporat ini Bu, maksudnya bukan itu. Tapi maksudnya mereka merasa tetap positive vibes-nya dapat, ya kan, privilege-nya dapat, dan juga ya itu kembali ke mahasiswanya lagi tadi Bu, nilai kan banyak ya, nggak mungkin selama 6 bulan itu atau 1 semester itu lumayan lama ya Bu, ya. Jadi pasti banyak hal yang bukan hanya sekedar teori saja, tapi kayak tadi manajemen waktu, disiplin, time manajemennya, teamworknya. Jadi justru nggak pernah yang disuruh fotokopi di sini ya? Tidak pernah mendengar cerita itu juga Bu. Nggak pernah ya, karena kita semuanya udah paperless ya. Iya, paperless. Oke, berarti sejauh ini so far so good lah Bu So Nurul far ya. so good, sangat-sangat so good Bu. Nah, jadi bukan hanya di di mahasiswanya saja, saya juga kecipratan Bu. Kecipratan dalam artian punya vibe sendiri kalau jadi DPL di PLN UID Aceh. Nah, jadi gitu. ya jadi kan nggak ganti-ganti, saya nggak mau ganti instansinya, maunya di PLN aja gitu. Nah, karena ya banyak tadi Bu, ada kan kita mitra yang berlanjut ya Bu. Jadi ada beberapa hal juga yang kalau misalnya nanti kayak seperti kuliah tamu juga dengan PLN. Jadi kita habis itu CSR PLN juga kayak kan kami insya Allah merupakan part dari CSR PLN, maksudnya dalam artian kemarin sudah dibantu live podcast juga, itu luar biasa. Jadi mitra itu selalu berkesinambungan dan berlanjut Bu. Nah, ya itu memang bahagiannya dari SDGs ya Bu Nurul ya, Sustainability Development Goals. Jadi kita harus berpikir tentang ESG, bukan hanya tentang PLN secara utuh, tapi juga environment, sosial dan governance. Jadi kita harus peduli dengan environment, termasuklah kita itu care terhadap Tridharma Perguruan Tinggi ini tadi ya. Nah, mungkin sebelum kita close ini podcastnya, dari Dek Said ada nggak yang pengen disampaikan ke Elektrizen atau teman-teman sana yang pengen juga merasakan magang di PLN atau gimana? Iya, khususnya bagi seluruh teman-teman yang ingin mendaftarkan MBKM USK Unggul, berharaplah jikalau mendapatkan golden ticket khususnya di PLN UID Aceh. Karena saya sebagai peserta magang sadar betul perubahan-perubahan yang saya rasakan. Mulai dari diri saya yang belum kenal apa-apa mengenai PLN, sekarang udah jauh lebih kenal, jauh lebih dekat, bukan hanya pada PLN-nya, tapi juga pada rekan-rekan atau staf-staf yang lain. Khususnya yang staf-staf mereka itu kelihatan beda, lebih ramah, lebih care sama peserta magang. Oleh karena itu, banyak sekali hal-hal yang mungkin teman-teman anggap di PLN itu biasa aja, nggak ada apa-apanya. Ketika teman-teman masuk dan menjadi peserta magang PLN UID Aceh, akan berbalik 100%, yang awalnya nggak tahu apa-apa menjadi lebih pengen, dan kalau berharap itu, aku pengen kali sih kerja di PLN UID Aceh gitu. Oke, ya. Baik. Terima kasih Dek Said. Nanti kalau pengen jadi berkarir di PLN, bukan hanya PLN Aceh, ya silahkan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, persiapkan fisik, mental, dan juga kompetensi tentunya ya. Oke, kalau Bu Nurul ada yang ingin disampaikan ke Elektrizen? Oke, jadi Elektrizen ya, jadi kalau misalnya gini Bu,
kadang ke perubahan tentang dunia pendidikan ini makin lama makin terus berkembang ya, dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga memberikan tiket khusus bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di luar prodi. Jadi kuliah itu tidak hanya di kampus tapi bisa di luar juga, termasuk dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi adik-adik mahasiswa atau elektrism lainnya ya, jangan lupa ya terus kembangkan kompetensi dan juga cari ya jati diri kita itu di luar kampus ya. Dan juga kalau misalnya punya kesempatan ikut Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu lebih antusias, lebih aktif ya kan, karena disitulah start kita keluar dari zona nyaman sebagai manusia. Mohon maaf sebagai mahasiswa nih, tidak jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang saja. Nah, tapi punya jadi disitulah awalnya ya keluar dari zona nyaman sebagai mahasiswa untuk bisa terus berkembang dan mengembangkan hard skill dan soft skill ya, terutama merasakan vibes dunia kerja. Tentunya semoga juga Bu kerjasama ya Universitas Syahkuala dan juga PLN terus berkesinambungan ya, untuk bukan hanya di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tapi juga sebagai mitra yang terus memberikan kontribusi saling feedback yang baik antara USK dan juga PLN UID Aceh. Oke, terima kasih, luar biasa sekali tamu-tamu kita pada hari ini Elektrizen. Nah, Elektrizen PLN selalu terbuka dan selalu menghasilkan sesuatu yang insya Allah positif buat masyarakat, buat lingkungan, buat mahasiswa dan juga buat semua mitra. Demikian podcast hari ini. Terima kasih untuk menyaksikan podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.